pertemuan ke-9 mata kuliah elektronika analog, kita akan mempelajari karakteristik ideal dari penguat operasional amplifier atau disingkat sebagai op-amp. Di pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 sebelum UTS kemarin kita sudah membahas berbagai penguat menggunakan komponen transistor, baik itu jenis BJT maupun transistor jenis FET. Kita sudah membahas tanggapan frekuensi dari suatu penguat BJT maupun FET. Kemudian juga sudah membahas penguat daya kelas A, kelas B, kelas AB dan kelas C. Kemudian di pertemuan 6 dan ke-7 kita juga sudah membahas penguat diferensial menggunakan transistor jenis BJT. Nah, di pertemuan ke-9, tepatnya setelah kita melaksanakan UTS, kita akan membahas dan mempelajari penguat operasional amplifier. Ini kita akan membahas karakteristik ideal dari suatu penguat operasional amplifier. Sebelumnya kita akan mengetahui definisi dari operasional amplifier. Penguat operasional atau operasional amplifier atau disingkat sebagai op-amp ini adalah penguat diferensial dengan penguatan atau gain yang sangat tinggi, impedansi masukan tinggi, dan impedansi luaran yang rendah. Kegunaan umum dari penguat operasional ini adalah untuk memberikan perubahan amplitudo tegangan, amplitudo dan polaritas, osilator, rangkaian filter, dan berbagai jenis rangkaian instrumentasi lainnya. Sebuah op-amp berisi sejumlah tahapan atau tingkatan penguat diferensial untuk mencapai penguatan tegangan yang sangat tinggi. Jadi di dalam op-amp ini terdiri dari beberapa stage atau tingkatan penguat diferensial, di mana op-amp ini secara fisik ini berbentuk sebuah IC atau integrated circuit. Jadi op-amp ini merupakan penguat yang terintegrasi, terdiri dari beberapa tingkatan penguat diferensial yang sudah terintegrasi untuk mencapai penguatan tegangan yang sangat tinggi. Pada gambar sebelah kanan ini terdapat bentuk fisik dari komponen operasional amplifier atau op-amp. Untuk op-amp tipe LM741CN ini hanya terdapat satu op-amp. Ini sebelah kirinya ini terdapat simbol dari op-amp. Simbolnya berbentuk segitiga dengan 2 input dan 1 output. Ini juga terdapat terminal tegangan suplai positif dan terminal suplai tegangan negatif. Di bagian bawah ini terdapat konfigurasi dari masing-masing kaki IC op-amp tipe LM741CN ini, di mana pada kaki pertama atau kaki nomor 1 ini terdapat offset 0, ini merupakan offset tegangan. Kemudian pada kaki nomor 2 ini terdapat tegangan input inverting yang ditandai dengan negatif, tanda negatif. Kemudian pada kaki nomor 3 ini terdapat input tegangan non-inverting yang ditandai dengan tanda positif. Kaki nomor keempat ini terdapat tegangan suplai negatif. Kaki nomor 5 terdapat offset sama halnya seperti kaki nomor 1, offset tegangan. Kemudian kaki nomor 6 adalah tegangan luaran atau Vout. Kaki nomor 7 positive voltage supply atau tegangan suplai positif. Kemudian kaki nomor 8 ini tidak digunakan. Nah, ini op-amp ini berbentuk suatu IC atau integrated circuit. Jadi penguat ini sudah dalam bentuk IC. Di dalamnya terdapat
beberapa tingkatan penguat diferensial yang terintegrasi. Namun dari beberapa tingkatan penguat diferensial tersebut hanya membentuk satu penguat saja yang dilambangkan oleh satu segitiga, satu gain saja untuk op-amp tipe LM741CN ini. Kemudian di sini kita akan mempelajari karakteristik ideal dari op-amp atau penguat operasional. Sebelumnya kita tadi sudah mempelajari simbol dari op-amp. Ini bisa kita perjelas lagi untuk simbol dari op-amp. Di sini terdapat input inverting yang ditandai dengan tanda negatif, kemudian input non-inverting yang ditandai dengan tanda positif. Di sini juga terdapat sumber tegangan yang simetris, mempunyai tanda yang berlawanan, yaitu positif dan negatif. Kemudian juga ada terminal output, yang ini merupakan produk dari penguatan suatu op-amp. Di sini ditampilkan suatu karakteristik ideal dari op-amp. Ini disebut ideal karena untuk perhitungan matematisnya dan pemodelan dari op-amp ini akan jauh lebih mudah apabila op-amp ini diasumsikan ideal. Di sini yang pertama adalah penguatan tegangan pada rangkaian open loop. Ini penguatannya mempunyai penguatan yang tidak terbatas atau infinite. Jadi penguatannya tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah tegangan offset luarannya adalah 0, di mana tegangan offset ini merupakan tegangan luaran ketika input tegangannya sama dengan 0 volt, maka luaran ini harus mempunyai tegangan 0 volt. Jadi ketika op-amp ini belum diberikan tegangan input atau tegangan inputnya sama dengan 0, maka tegangan outputnya juga harus sama dengan 0. Kemudian untuk hambatan masukan ini sama dengan tak terhingga ohm atau infinite ohm. Kemudian hambatan luarannya sama dengan 0 ohm. Waktu tanggapan sebesar 0 detik. Jadi harus secepat mungkin ya waktu tanggapan. Ini merupakan respon dari output ketika perubahan input terjadi, maka perubahan output ini juga harus menanggapi secepat mungkin, yaitu sebesar 0 detik. Untuk lebar pita penguatannya, ini juga sebesar tak terhingga Hz. Kemudian karakteristik dari suatu op-amp ini secara ideal tidak berubah terhadap suhu. Ini karakteristik ideal ini digunakan untuk memodelkan suatu op-amp agar lebih mudah dalam perhitungan. Jadi nilai-nilai pada parameter-parameter yang mencerminkan karakteristik op-amp ini merupakan parameter ideal atau teoretikal dari op-amp. Meski pada kenyataannya, pada aktualnya, nilai-nilai parameter pada op-amp tidak demikian. Pasti akan mempunyai nilai, tidak mungkin suatu op-amp secara praktikal tidak mempunyai nilai yang tak terbatas. Ini pasti mempunyai batasan tertentu untuk secara prakteknya. Namun pada analisis akan lebih mudah apabila kita asumsikan op-amp itu mempunyai karakteristik yang ideal atau bisa dikatakan sempurna seperti itu. Jadi ketujuh poin ini nanti kita akan bahas satu persatu, apa itu penguatan tegangan open loop, apa itu tegangan offset, dan lain sebagainya. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah penguatan tegangan rangkaian open loop. Jadi ketika suatu penguat op-amp ini dirangkai untuk membentuk suatu penguat dengan rangkaian open loop atau kalang terbuka, ini merupakan penguat diferensial op-amp tanpa umpan balik atau feedback. Jadi di sana tidak terdapat umpan balik antara terminal output dan terminal input. Jadi tidak ada feedback di sana.
sehingga disebut dengan penguatan open loop. Nah, ini secara ideal penguatan tegangan open loop ini adalah sebagai berikut. AVOL atau AV open loop ini sama dengan VO dibagi VID atau sama dengan VO dibagi selisih antara tegangan input 1 dan tegangan input 2. Maka secara ideal penguatan open loop ini sama dengan negatif tak terbatas, negatif infinite. Jadi AVOL ini adalah penguatan tegangan open loop, kemudian VO ini adalah tegangan luaran, V1 dan V2 adalah tegangan masukan 1 dan 2. Ini kenapa bisa secara ideal bisa tak terhingga nilainya? Karena ada suatu kondisi di mana tegangan 1 dan tegangan 2, tegangan input 1 dan tegangan input 2 ini mempunyai nilai yang sama. Apabila nilainya sama, katakanlah sama-sama 1 volt, 1 dikurangi 1 volt itu kan 0 volt. Maka ketika nilai berapapun dibagi dengan nilai 0, maka hasilnya adalah tak terbatas. Ini hanya terjadi ketika kita mengasumsikan suatu karakteristik op-amp itu adalah ideal. Namun secara praktikal atau secara aktual tidak mungkin demikian. Pasti terdapat perbedaan meski hanya 0,00 sekian mikrovolt, pasti ada perbedaan sehingga tidak mungkin penguatan open loop ini mencapai nilai tak terbatas. Pasti ada batasan tertentu pada nilai penguatan tegangan open loop ini. Yang kedua adalah tegangan offset luaran. Tegangan offset luaran merupakan harga tegangan luaran suatu op-amp terhadap ground pada kondisi tegangan masukan sama dengan 0 volt. Secara ideal, tegangan offset luaran adalah sebagai berikut. Jadi, V out offset sama dengan 0 volt ketika VID atau kedua tegangan input ini sama dengan 0 volt. Jadi ketika op-amp ini belum diberi tegangan pada inputnya atau tegangan inputnya sama dengan 0 volt, maka tegangan offset luaran pada op-amp ini harus 0 volt. Ini secara idealnya harus seperti ini, harus 0 volt. Yang ketiga adalah hambatan masukan. Hambatan masukan ini adalah besarnya hambatan di antara kedua terminal masukan op-amp. Secara ideal, hambatan masukan adalah tak terhingga ohm. RI atau hambatan terminal antara kedua terminal masukan op-amp ini tak terhingga ohm. Jadi apabila kita ukur menggunakan ohmmeter pada kedua terminal, terminal masukan 1 dan terminal masukan 2, ini nilai hambatan masukannya harus besar sekali. Secara ideal ini adalah tak terhingga ohm. Namun secara aktual ini tidak mungkin demikian, pasti dalam orde mega ohm ya. Secara aktual pada op-amp yang kita ukur menggunakan ohmmeter pasti tidak mungkin sebesar tak terhingga ohm, pasti pada orde nilai tertentu meskipun nilainya sangat besar, mega atau mungkin giga ohm, tapi pada aktual tersebut tidak mungkin mempunyai nilai tak terhingga karena pasti mempunyai nilai ya, mempunyai batasan tertentu. Nah, ini disebutkan secara praktis besarnya hambatan masukan op-amp hanya berkisar 5 kilo ohm hingga 20 mega ohm. Ini pada orde mega ohm ya maksimalnya. Ini tergantung pada tipe op-amp. Setiap tipe op-amp mempunyai hambatan masukan yang berbeda-beda. Ini rata-rata berkisar antara 5 kilo ohm hingga 20 mega ohm. Untuk memperjelas apa itu hambatan masukan, yaitu hambatan di antara kedua terminal. Zin ini merupakan hambatan atau impedansi
antara kaki input 1 dan kaki input 2. Ini harus mempunyai nilai impedansi atau hambatan masukan sebesar tak terhingga ohm untuk analisis op-amp ideal. Kemudian yang keempat adalah hambatan luaran. Hambatan luaran ini berbeda halnya dengan hambatan masukan. Posisinya di sini, ini merupakan resistansi atau hambatan luaran yang terletak pada terminal luarannya. Ini harus sekecil mungkin. Harus sekecil mungkin karena untuk mencapai luaran yang tinggi, maka hambatan ini harus dibuat sekecil mungkin atau diasumsikan sekecil mungkin untuk karakteristik op-amp ideal. Ini nilainya adalah 0 ohm. Ini merupakan hambatan luaran ideal dari suatu op-amp. Yang kelima adalah waktu tanggapan. Waktu tanggapan adalah waktu yang dibutuhkan oleh luaran untuk berubah setelah masukan berubah. Secara ideal, waktu tanggapan op-amp sebesar 0 detik. Jadi ini hampir tidak ada jeda ya, tidak ada delay. Ketika sinyal input ini berubah, maka seketika output ini juga akan secara instan mengikuti perubahan dari sinyal masukan. Namun pada prakteknya, pada aktualnya, kemungkinan besar tidak demikian karena pasti suatu rangkaian elektronik pada suatu IC ini mempunyai jeda tertentu meskipun dalam orde nanodetik atau pikodetik misalnya. Tapi tidak mungkin benar-benar 0 detik. Nah, 0 detik ini hanya digunakan atau diasumsikan pada analisis op-amp ideal. Kemudian untuk lebar pita ini adalah lebar frekuensi tertentu di mana tegangan luaran tidak jatuh lebih dari 0,707 volt dari harga tegangan maksimum pada saat amplitudo tegangan konstan. Secara ideal, besarnya lebar pita ini sama dengan tak terhingga hertz. Kemudian karakteristik terhadap suhu. Ini secara ideal, karakteristik suatu bahan semikonduktor tidak boleh berubah ya. Namun secara aktual karakteristik bahan semikonduktor ini akan berubah apabila terjadi perubahan suhu yang cukup besar. Pada op-amp ideal karakteristiknya tidak berubah terhadap perubahan suhu. Ini maksudnya karakteristik dari op-amp secara ideal saat kita memodelkan dan melakukan analisis op-amp, kita asumsikan karakteristiknya tidak berubah untuk mempermudah analisis dan perhitungan matematis dari model op-amp yang akan kita hitung. Ini disebutkan dalam prakteknya atau dalam praktisnya karakteristik suatu op-amp akan mengalami sedikit perubahan. Pasti akan mempunyai respon terhadap suhu ya, secara praktek. Namun pada op-amp ideal yang digunakan untuk mempermudah analisis, maka karakteristiknya ini tidak berubah atau perubahan karakteristiknya terhadap suhu ini diabaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini perbandingan op-amp ideal dan aktual. Ini terdapat parameter open loop gain yaitu penguatan tegangan rangkaian terbuka. Ini secara ideal penguatannya tak terhingga. Namun pada aktualnya, pada tipe-tipe op-amp yang dijual di pasaran, ini mempunyai nilai yang besar, namun masih tetap terbatas ya. Namun nilai-nilai ini meskipun terbatas, ini juga sudah mendekati atau sejalan dengan nilai ideal. Di sini nilai untuk gain open loop-nya ini sebesar tak terbatas atau sangat tinggi, maka untuk secara aktualnya nilai ini juga mengakomodasi nilai-nilai yang tinggi pada orde kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk resistansi masukan atau input resistance ini pada idealnya adalah tak terbatas
ohm, namun pada prakteknya pada kisaran orde mega ohm. Begitu juga dengan output resistan, ini idealnya adalah 0 ohm, secara aktualnya pada kisaran 75 ohm. Kemudian untuk bandwidth-nya secara ideal adalah tak terhingga ohm, sedangkan secara aktualnya pada orde megahertz. Paling tinggi adalah dimiliki pada contoh ini pada LM318 yaitu 15 MHz. Jadi pada dasarnya untuk karakteristik ideal op-amp ini digunakan untuk mempermudah suatu analisis dan pemodelan op-amp karena semuanya dianggap ideal, semuanya dianggap sempurna untuk mempermudah perhitungan. Meskipun pada aktualnya nilai-nilai ideal tersebut tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terpenuhi karena pada aktualnya pasti mempunyai batasan sehingga nilai ideal ini tidak dapat tercapai. Nilai ideal ini hanya digunakan untuk pemodelan matematis suatu op-amp. Ketika kita sudah membuat rangkaian penguat secara sungguhan menggunakan IC op-amp dengan tipe-tipe tertentu, secara prakteknya nilainya ini mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, kurang lebih itu untuk pertemuan ke-9 kita hanya sebatas membahas karakteristik dari parameter-parameter ideal suatu op-amp yang nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 10 kita akan mempelajari rangkaian-rangkaian dasar dari penguat operasional atau operational amplifier ini. Mungkin untuk pertemuan ke-9 ini cukup sampai di sini. Kita hanya sebatas membahas karakteristik ideal dari suatu op-amp. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.